Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Sistem Pakar. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama. Hari ini kita akan membahas mengenai pengantar Sistem Pakar. Ya, ini adalah tim teaching dari mata kuliah Sistem Pakar, ya, di mana nanti kita akan berbagi kelas dengan Ibu Ria Astri Ratma dan Bapak Bambang Tri, gitu ya, di dalam perkuliahan Sistem Pakar. Nah, ini adalah tim teaching kita. Nanti ada juga kelas besar, ya, yang akan diampu oleh Prof. Marimin. Ya, mudah-mudahan beliau memiliki waktu untuk bisa berbagi ilmu ya kepada rekan-rekan semua. Nah, ini adalah rencana kegiatan perkuliahan kita, ya, di mana 10 kali tatap muka, ya, baik dilakukan secara luring maupun daring. Kemudian ada pretest, ya, ada 4 kali kelas besar, ya, kemudian ada pretest, post-test, quiz, project atau case, ya, untuk Sistem Pakar nanti kita akan case project, ya, nanti akan disampaikan di pertengahan perkuliahan, kemudian nanti ada ujian ya, dilaksanakan 2 kali ujian, baik UTS maupun UAS. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah perhatian khusus ya, karena banyak mahasiswa bingung gitu kan, kok nilai saya nggak keluar ya, padahal kalau semua komponennya ada. Nah, mungkin kalau kalian lihat ya, kehadiran ini memang tidak masuk komponen penilaian, artinya kalau misalkan kalian masuk atau tidak masuk gitu ya, itu tidak menjadi komponen penilaian. Tapi ternyata dia tetap menjadi syarat agar nilai keluar. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi? Ketika kalian mau melakukan perkuliahan, misalkan kalian ada kondisi sakit atau ada urusan keluarga dan sebagainya, silakan konfirmasi ke dosen yang bersangkutan, ya. Dan jangan ngomong ke temannya, tapi langsung ke dosennya, entah itu WA kah gitu ya. Nah, teman itu mungkin pas saat perkuliahan akan menyampaikan, Bu, ini izin ya Bu, karena sakit misalkan, atau izin ada urusan keluarga, biar dosennya juga ingat. Ya, jadi perhatikan ya minimal kehadiran 13 kali. Jadi ada kasus juga ya mahasiswa, kok saya 12 kali nggak keluar nilai ya Bu, tapi di perkuliahan yang lain 12 saya masuk keluar nilainya misalkan. Ya tadi ya, mungkin dosennya masukkannya 15 kali, jadi dia 12 kali itu dia diperkenankan untuk atau nilainya keluar gitu ya. Tapi kalau enggak, jadi dia ada persentase agar nilai keluar. Ya, jadi jangan sampai hanya gara-gara ketidakhadiran atau kalian cuek gitu ya terhadap kehadiran, akhirnya berakibat nilai tidak keluar. Kan mubazir ya, mubazir dari sisi waktu, biaya, tenaga yang sudah kalian keluarkan. Nah, kemudian tidak akan diberikan tugas tambahan apapun ya untuk memperbaiki nilai akhir yang telah dikeluarkan. Jadi kalau sudah ada nilai gitu ya, dan kalian sudah bisa melihat, itu tidak akan ada lagi pemberian tugas dan sebagainya. Jadi kalian persiapkan saja sebelum nilai keluar, itu kalian sudah tahu misalkan ya, ini saya kurang di mana ya, atau saya misalkan beberapa kali tidak mengikuti kuis dan sebagainya. Nah, kecuali misalkan ya kalau dia sakit gitu ya, atau bencana alam dan sebagainya gitu, dan sakit pun bukan sakit bisulan gitu ya, tapi sakit misalkan memang ada surat keterangan dokter dia dirawat di rumah sakit misalkan ya, jadi dia belum sempat ujian, tapi itu juga harus dibuktikan ya, ada surat tertulisnya, kalau enggak tidak diperkenankan dengan kondisi apapun. Nah, kemudian di sini ada toleransi kehadiran ya, jadi 15 menit ya, jangan sampai telat juga. Nah, perkuliahan kita kan konsepnya ya di awal adalah hybrid ya, jadi luring dulu baru kalau kalian ini angkatan 2019 ya, daring dulu baru luring ya. Nah, apabila dikerjakan secara daring ya, ini akan terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Apabila
dosennya memanggil nama tersebut, namun tidak direspon, maka dianggap tidak hadir, gitu ya. Misal saya memanggil Haris, gitu ya. Nah, berarti Haris harus berinteraksi. Ada pertanyaan, Haris harus menjawab. Nah, kemudian jangan malu menjawab bisa atau tidak. Namanya belajar, gitu ya. Kalau kalian sudah bisa semua, ya udah jadi dosen aja, gitu, atau jadi peneliti. Itu adalah proses belajar. Ya, seperti itu. Kita harus berani mengemukakan pendapat. Ya, jadi kalau ada interaksi, dipanggil dan sebagainya, silakan berkoordinasi dengan dosennya. Kalau mic yang bermasalah, tetap bisa melalui chat. Ya. Nah, apabila perkuliahan dilaksanakan secara offline, ini harus diperhatikan ya. Jadi tidak menggunakan sendal, menggunakan kaos oblong, main handphone di kelas, makan, minum, ya di dalam kelas. Kemudian ketika misalkan ada presentasi atau ada tanya jawab, ini kalian gunakan kalimat yang baik dan sopan. Ya, jangan pakai nama panggilan. Ya, seperti misalkan kayak lu, gue gitu ya, pada lagi presentasi. Jadi harus diperhatikan masalah tata krama gitu ya, atau tata tertib di dalam perkuliahan. Oke, nah ini mata kuliah yang akan kalian pelajari ya di semester genap ini. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai pengantar sistem pakar. Ya. Nah, tujuan perkuliahan di sini mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep dari sistem pakar. Ya, bahan kajiannya ada konsep mengenai AI. Mungkin kalian sebelumnya sudah belajar ya mengenai artificial intelligence. Kemudian ada konsep expert system, keunggulan dan kelemahan dari expert system, dan kemudian komponen pembentuk expert system. Ya. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Ada otak manusia ya di sini. Ini konseptual dari kecerdasan buatan sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, manusia ini kok bisa gitu ya mengetahui, memprediksi, meramalkan ya sesuatu hal. Atau kenapa ya dia kok bisa tahu sebuah pola, sebuah proses penarikan kesimpulan dan lain sebagainya itu dari mana kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya proses berpikir manusia itu sebenarnya sangat rumit ya. Tapi secara garis besar manusia itu bisa memberikan sebuah informasi karena adanya sebuah input ya yang diproses di dalam otak ya untuk menghasilkan sebuah output ya. Nah, balik lagi nah kayak sekarang ya. Ini kita perkuliahan online. Saya ini kurang familiar nih sama Bari, Rohanda gitu ya, Ardiansyah, Gesang, Salwa gitu ya, Aini Cahyani dan sebagainya. Kenapa ya tadi? Karena kita ketemu by Zoom ya atau by virtual meeting. Interaksi hanya dari suara ya karena kalian mematikan kamera. Nanti di akhir perkuliahan semuanya harus open Zoom ya, open kamera untuk bukti kehadiran. Nah, paling ketemu cuma di Zoom aja gitu ya. Itu pun sekali-sekali ya. Di akhir perkuliahan open kamera, nah tadi. Sedangkan anak-anak itu tadi ya ketika physically ketemu, mungkin kita nggak ngeh. Bahkan saya ketemu temen gitu ya, kita udah 2 tahun lah ya semenjak pandemi nggak ketemu. Tadi baru ketemu, saya aja nggak ngeh gitu ya. Dia senyum, saya senyum juga, cuma nggak begitu ngeh nih siapa gitu. Pas deket saya baru ngelihat matanya, oh ibu ini loh gitu ya tadi. Nah seperti itu sebenarnya ya. Kenapa manusia gitu ya, sama seperti saya tadi, proses pembelajaran agak terhenti di 2 tahun karena jarang ketemu. Tapi ketika dekat sekali itu dia punya ciri gitu ya, ciri di mata misalkan, karena kan semua ketutup ya. Ciri di mata ini masih bisa kita kenali. Ya. Mungkin sama ya seperti kalian misalkan kalau kalian misalkan setiap hari ketemu, setiap hari berinteraksi, mungkin dari gerak tubuhnya, dari cara jalannya walaupun dia pakai baju baru gitu ya. Ini kalian akan tahu, oh ini Rifki loh, dia baru pakai pakaian baru nih, baju baru gitu ya. Dari jauh udah kebayang, oh ini pasti Rifki nih. Ya, karena tadi kita tahu pola jalannya seperti apa gitu ya, gestur tubuhnya bagaimana. Tapi kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu.
ya, karena ada proses pembelajaran di sana. Nah, jadi sebenarnya kecerdasan buatan itu apa sih kan gitu ya? Kok di sini disebutkan ya ada beberapa definisi menurut pakar. Ya, jadi kalau kita lihat ya semua keilmuan itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kayak Raffi ya sama Torik ini mungkin punya gaya yang berbeda-beda tapi pada prinsipnya memiliki satu tujuan yang sama. Ya. Misalkan kayak di sini ya menurut Rich and Knight ya. Kecerdasan buat ini adalah bagaimana cara komputer melakukan hal-hal yang saat ini dilakukan oleh manusia. Ya, atau menurut Shell gitu ya. AI ini adalah aktivitas penyediaan mesin ya, kemampuan menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Atau di sini menurut McCarthy, kecerdasan buatan adalah sistem komputer untuk mengetahui dan memodelkan proses berpikir manusia. Nah, proses berpikir manusia dilakukan pemodelan. Sehingga apa? Sehingga bisa meniru perilaku dari manusia. Nah, kalau menurut Kusuma Dewi, ini adalah studi yang membuat komputer bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi bagaimana ya caranya kita bisa membuat sebuah mesin cerdas kan gitu ya, sehingga membantu manusia di dalam mengerjakan pekerjaan. Atau yang paling sederhana ya, kalau kita nelfon ke operator kan bukan berarti operatornya itu standby 24 jam gitu kan. Tapi pertama kita masuk ke mesin dulu kan gitu ya. Nanti mesin yang akan mengarahkan apa yang mau dikerjakan, apakah dia butuh pertolongan atau hanya sebatas dia mau tahu informasi. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah konseptual dari sebuah kecerdasan buatan. Ya. Jadi manusia itu bisa mengetahui sebuah pola, bisa mengetahui sebuah informasi, petunjuk, ya tadi ya, karena dia ini mau tidak mau ada yang namanya proses belajar. Belajar yang berulang, akhirnya bisa mendapatkan sebuah ciri kan gitu ya. Sama tadi ya, saya nggak kenal nih sama Raka, baru kenalan misalkan hari ini baru ketemu. Cuma setiap hari ketemu Raka, oh cara bicaranya seperti ini, senyumnya seperti ini, gestur tubuhnya seperti ini gitu ya. Setiap hari belajar, oh kalau dia ketawa tuh begini, kok dia berjalan tuh seperti ini. Lama-kelamaan apa? Pola berpikir kita sudah tahu, oh ini pasti Raka nih, walaupun dia dari jauh misalkan seperti itu. Ya, jadi pola tersebut yang akan membantu kita menentukan ciri-ciri. Nah, makanya kalau kita nonton sinetron kan kadang-kadang aneh ya. Pakai kacamata aja udah orang nggak kenal. Pakai rambut palsu aja orang udah nggak kenal. Ya. Jadi kalau nonton sinetron itu lucu juga gitu kan. Padahal tadi ketika kita proses pembelajaran itu, apalagi sama keluarga sendiri ya. Kalau sama keluarga sendiri malah lebih gampang, ciri itu akan ketemunya lebih banyak. Sama temen aja kita bisa gitu ya, bisa lihat ini si A, si B, si C gitu. Walaupun dia apa namanya, misalkan pakai pakaian baru atau ditutup gitu ya, karena kita tahu ya ada beberapa ciri yang memang menjadi ciri khusus dari seseorang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah pionir gitu ya dari kecerdasan buatan. Nah, ini adalah yang disebut sebagai Alan Turing. Ya, mungkin sudah pernah dengar ya mengenai Turing. Ya, bukan Turing naik motor ya, tapi ini adalah dia membuat sebuah percobaan ya, di mana ketika sistem ini berjalan, seseorang user tidak pernah tahu apakah dia berinteraksi sesungguhnya dengan manusia atau dia berinteraksi dengan mesin. Ya, seperti itu. Jadi dia yang membuat ya percobaan
Sehingga apa? Sehingga orang bisa tahu nih, atau mengetahui apakah orang ini cerdas atau tidak. Ya, apakah mesin ini cerdas atau tidak. Nah, ini yang harus diperhatikan dengan baik, ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang merah ini question to respondent, ya, kemudian ada answer the question, ya. Jadi orang ini nih bertanya nih, dia bisa bertanya ke komputer sama bertanya ke human. Ketika dia nggak tahu gitu ya, apakah dia bertanya ke mesin atau ke orang, ini berarti sistemnya berhasil, ya. Jadi dia harus menentukan nih mana yang dioperasikan sama human, manusia, atau yang dioperasikan oleh mesin atau komputer, ya. Ini uji coba Turing. Nah, ini ada pohon kecerdasan buatan. Oke. Ya, jadi sorry. Nah, ini ada pohon kecerdasan, ya. Jadi kalau kalian lihat ya, di sini adalah pohon AI nih, ya. Jadi kalau di pohon AI, ya, ini cabangnya banyak sekali nih, ya, dari linguistik, ya, kemudian ada psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu manajemen gitu ya, ilmu komputer, linguistik. Ya, NLP ini mainnya di linguistik, natural language processing. Nah, untuk konsultasi dan sebagainya bisa masuk ke psikologi. Ya, kemudian teknik elektro mungkin untuk kayak sekarang tuh konsep augmented reality itu dia bisa lihat mana yang memang posisinya tidak sesuai gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini bisa ada sistem pakar, ya. Kemudian ada logika fuzzy, komputasi neural, ya. Kemudian ada intelligent tutoring, pemrosesan bahasa alami. Nah, pemahaman ucapan, robotika. Jadi kalau kalian lihat ya, pohon AI ini banyak sekali. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah subset, ya, di expert system. Ya, mungkin di AI kalian sudah belajar logika fuzzy, ya, computer vision, intelligent tutorial gitu ya. Ini lebih ke expert system. Nah, jadi kalau kita lihat ya di pohon kecerdasan buatan ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, kelebihannya nih, kalau kita menggunakan AI, kita tidak perlu apa? Kalau manusia pasti butuh tidur kan gitu ya. Kemudian kalau dia ada masalah dan sebagainya, ini tidak bisa bekerja secara optimal. Ya nggak mungkin ya mesin mikirin, aduh belum gajian nih, belum ditransfer sama ibu nih gitu ya. Makanan udah habis, ya tinggal Indomie aja gitu. Indomie juga cuma tinggal satu nih, besok makan apa lagi ya, misalkan gitu ya untuk anak kos. Tapi kalau misalkan untuk sistem, dia nggak perlu istirahat, toilet, makan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di industri sekarang sudah menggunakan otomatisasi juga. Kalau manusia pasti apa? Jam 12 teng istirahat. Ya sampai jam 1. Terus dia ada waktu lagi, dia harus ke toilet, bolak-balik gitu ya. Kalau sakit harus dirawat dan sebagainya. Jadi di dunia industri sekarang untuk human-nya mungkin lebih kepada supervisor-nya saja. Ya. Nah, manusia ketika melakukan pengambilan keputusan, ini terkadang apa? Kalau dia posisinya lagi enak, mungkin dia bisa mengambil keputusan dengan sesuatu hal yang benar. Tapi kalau dia emosinya lagi tidak stabil dan sebagainya, maka apa? Keputusan yang diambil mungkin bisa salah. Ya. Jadi ada bias. Sama seperti kita ya kalau lagi marah, kesel kan kita bisa mengambil suatu keputusan yang sebenarnya tidak baik misalkan seperti itu. Tapi kalau kita lagi normal dan sebagainya, mungkin keputusan itu akan terlihat lebih
stabil, ya. Nah, kemudian aplikasi kerja buatan mudah dilakukan duplikasi. Duplikasi artinya apa? Karena dia bentuknya sistem, ya, kita bisa bikin dalam bentuk aplikasi, proses penyebarannya pun menjadi lebih mudah. Tapi kalau manusia apa? Ya, kita belajar bahasa Inggris misalkan ya, terus yang mau transfer ke knowledge ke teman-teman aja susah. Ajarin dong, aduh maaf ya nggak ada waktu nih, hari ini udah janjian ini gitu ya. Aduh datang dong, aduh becek rumahnya gitu ya. Aduh nggak ada ojek lagi, nggak ada yang jemput lagi katanya dia gitu ya, dan sebagainya. Nah tapi kalau sistem kan enggak. Sama seperti sekarang ya, ketika kita kayak kalian belajar, nggak harus kan di kampus. Belajar sistem pakar banyak di luar gitu ya, dan lain sebagainya. Terus apa yang membedakan? Ya kalian bisa lihat YouTube dan lain sebagainya. Nah, tapi apa? Ketika kita belajar dengan mesin, ada tipe-tipe pembelajaran yang berbeda-beda ya. Jadi ada siswa yang memang bisa belajar ya dengan cara auditori, ya. Tapi ada juga mahasiswa yang hanya bisa belajar dengan cara melihat gambar. Ada yang dia harus bereksperimen. Nah, tipe-tipe pembelajaran ini yang memang harus bisa diperhatikan dengan baik, ya. Nah, ada kelebihan, namun ada juga kelemahan atau kekurangan, ya. Jadi kalau kita lihat ya, kecerdasan buatan untuk membantu pekerjaan manusia. Namun di balik itu implementasi kecerdasan buatan membuat terjadinya PHK di beberapa negara. Ya. Bayangkan ya. Karena apa? Karena pekerjaan kita sudah digantikan oleh mesin. Ya, kalau di Jepang itu bikin mie, sekarang kan hanya tinggal mesin aja, set 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 selesai. Ya. Semua serba diotomatisasi. Rokok juga sudah otomatisasi. Ya, misalkan ya, ada sesuatu hal yang sederhana ya. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian di Oxford ya, jelang tahun 2033, 45% pekerjaan manusia ini akan digantikan oleh robot. Waduh, kalian perhatikan ya. Dan melibatkan mata pencaharian 10 juta orang. Jadi seharusnya itu bisa dikerjakan oleh manusia, tapi akan digantikan oleh robot. Paling sederhana aja sekarang ya. Oke. Bentar, ini nggak kelihatan pesertanya. Oke, Aldi Ikramsyah. Iya, Bu. Oke, fenomena apa yang kamu temukan ya ketika kamu ke perbankan nih dikaitkan dengan konseptual kecerdasan buatan? Ada nggak hubungannya perbankan dengan penerapan AI? Ikram? Mungkin kayak bikin kartu kali, Bu ya. Itu udah bisa dari rumah gitu kan, pakai online. Jadi nggak harus ke teller juga. Jadi untuk kasir sama teller kan udah diganti sama mesin sama aplikasi juga gitu, Bu. Atau bagian penghitungan uang juga udah bisa dihitung pakai mesin. Oke. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di perbankan saja sekarang, kalau dulu mungkin banyak sekali mereka butuh karyawan ya di front office. Tapi kalau sekarang ya kita bikin buku tabungan saja bisa otomatis kan gitu ya. Jadi nggak harus datang ke tellernya, isi biodata, tellernya ngetik dan sebagainya. Kemudian apa? Ketika kita mau setor tabungan, ini bisa dilakukan secara setor tunai. Ya. Jadi semua sudah dibuat otomatisasi sehingga apa tidak terlalu membutuhkan banyak pegawai.
kan gitu. Nah, mungkin di beberapa tahun ke depan ya mereka hanya butuh seorang supervisor karena semua sistem sudah dilakukan secara otomatis. Ya, nah gerbang tol kan juga sama ya, sudah ada e-tol. Nah, e-tol card. Ya, jadi dulu banyak sekali pegawai di gerbang-gerbang tol kan gitu. Kalau sekarang kan paling hanya supervise saja kan. Ketika ada orang lupa atau e-tolnya nggak berjalan, baru akan dibantu gitu ya. Jadi banyak sekali memang pegawai-pegawai yang tidak diperkerjakan lagi. Ya, karena semua sudah dibuat otomatis. Ya. Mungkin Ardiansyah, ada tambahan Ardiansyah? Ada tambahan contoh? Muhammad Ardiansyah? Selain di perbankan, di jalan tol ada lagi? Ya Bu, Otomatisasi yang menggunakan artificial intelligence? ini Bu kayak di parkir mall gitu Bu, yang pakai e-money langsung kebuka itu. Oke, smart gate ya. Iya. Oke, benar ya. Kalau di mall-mall itu mungkin sekarang jarang ada petugas ya yang nunggu. Iya udah nggak ada Bu. Ada yang mall yang kayak kita kalau ke GBK gitu Bu, tinggal tap e-money aja nanti langsung kebuka. Oke, ya bayangkan ya dari pekerjaan sederhana saja sekarang sudah banyak tergantikan gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan orang yang sebenarnya ya akhirnya tidak perlu ada orang lagi di sana. Ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah ranah ya dari AI. Ya, AI ini ada neural network, fuzzy logic, GA, virtual reality, intelligent agent, dan ada expert system. Ya, jadi di neural network ini kita akan melihat atau menemukan sebuah pola. Kalau fuzzy logic ini untuk inferensi, GA ini untuk optimasi, ya, mencari optimasi dari ruang yang sangat besar. Ya, virtual reality ini melihat seolah-olah kita berada di sebuah kondisi yang nyata, ya ada agent cerdas, ya. Jadi kayak misalkan kita mau pergi kemana gitu ya, naik mobil yang sudah disisipkan intelligent agent, kita hanya tinggal duduk aja gitu ya. Mungkin hanya sesekali memastikan bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Yang terakhir ini ada expert system yang akan kita pelajari. Ya, seperti itu. Bentar ya, ini kok nggak jalan. Oke, kita masuk ke definisi dari sistem pakar. Nah, ini cara kerja sistem pakar ya. Jadi di sini disebutkan ya, sistem yang berpikir seperti manusia, yang bertindak seperti manusia, yang berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Ya, jadi dia berusaha mendekati kegiatan ya yang dilakukan oleh human ya. Nah, balik lagi ya, di sini ada banyak, ini hanya beberapa ya yang saya ambil. Ya, expert system menurut Durkheim ya. Durkheim ini expert system adalah program komputer. Jadi dia bentuknya adalah sebuah program dirancang memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada beberapa hal, beberapa poin yang mungkin dimiliki oleh seorang pakar ya
tapi kemudian kepakaran seseorang ini sulit ditemukan. Ya, sehingga apa? Kita bisa mengadopsi kemampuan si pakar ini untuk membantu menyebarkan kemampuan si pakar ini ya ke user-user yang membutuhkan. Kalau menurut Turban, sistem pakarnya adalah sistem informasi berbasis komputer, sama sebenarnya, yang menggunakan pengetahuan pakar untuk mencapai performa keputusan tingkat tinggi dalam domain persoalan yang sempit. Jadi kalau yang namanya expert system itu dia dalam ya, nggak dangkal. Jadi kalau dalam itu misalkan kayak kita ya, dulu SD itu semua pelajaran kita pelajari ya. Mungkin satu guru itu bisa ngajar banyak pelajaran atau digabung semua. Tapi semakin tinggi sampai kalian ke profesor itu hanya memahami keilmuan yang memang khusus. Tapi apa? Tapi dalam. Sama kayak dokter ya, dokter mungkin ketika lulus adalah sarjana kedokteran. Ya, masih dokter umum. Kuliah lagi S2 jadi misalkan dokter mata. Nanti kuliah S3 misalkan dokter mata khusus anak misalkan gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi orang memiliki kepakaran yang memang semakin dalam. Ya, seperti itu. Nah, kalau menurut Budi Harto, sistem pakar adalah program komputer yang mensimulasi penilaian dan perilaku manusia atau organisasi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman ahli dalam bidang tertentu. Ya, ini konsepnya sebenarnya adalah expert system adalah sebuah program komputer ya yang bisa membantu manusia di dalam mengadopsi pengetahuan dari si pakar tersebut. Nah, ini adalah area dari sistem pakar. Ya. Di sini ada decision management, diagnosis atau troubleshooting, maintenance, design, selection, ya proses monitoring atau kontrol. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ini adalah area-area yang bisa dipenuhi ya yang bisa membantu berbagai bidang ini di dalam mengimplementasikan dari sistem pakar itu tersebut. Ya, seperti itu. Ya, misalkan untuk proses pengambilan keputusan manajemen ya. Ini orang ini misalkan gitu ya mendapatkan penilaian A, orang ini si yang lain Ani dapat B gitu ya. Kemudian Budi dapat C, apa yang harus dilakukan nih gitu ya. Mana yang bisa menempati misalkan posisi yang sesuai. Ini ada di proses decision management. Atau diagnosa troubleshooting. Jika kita menemukan sebuah kondisi masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, atau mau melakukan apa? Perawatannya hampir sama ya. Design configuration sampai kita bisa menseleksi mana yang terbaik. Secara garis besar ya tadi ya dia bisa untuk membantu proses pengambilan keputusan walaupun keputusannya sendiri nanti akan diserahkan ke si manajernya itu sendiri. Ya. Sama ya. Secara sederhana. Gesang? Ya, halo Bu. Oke. Gesang, kalau kami misalkan nggak tahu peta ya, ataupun misalkan kamu tahu jalan dikasih arah nih sama si GPS, ya. Kalau kamu nggak tahu arah, mungkin kamu akan ngikutin ya. Tapi kalau kamu tahu arah, kamu mungkin nggak ngikutin GPS, misalkan gitu. Nah, kalau seperti itu, berarti proses pengambilan keputusan itu kamu yang menentukan atau sistem yang menentukan, Gesang? Atau dengan adanya GPS, apa sih yang kamu rasakan? Membantu atau bagaimana? Ya Bu, kalau pendapat saya kalau untuk GPS itu sendiri itu membantu banget, apalagi kalau misalnya kita ke tempat yang kita belum tahu. Nah itu untuk decision manajemennya itu yang oleh sistem. Nah kalau misalnya kita hanya sekedar untuk tahu arah jalan, tapi kita tahu
itu kita sudah pernah jalan ke situ dan saya mengikuti apa yang saya pernah jalani sebelumnya, yaitu berarti decision making-nya di kita. Gitu. Oke. Ya, jadi proses pengambilan keputusan ini nanti dipengaruhi juga ya oleh pengalaman, kepakaran gitu ya, kebiasaan dan sebagainya. Mungkin suatu saat kamu pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Ya. Tapi bisa juga ketika kalian mungkin lebih expert gitu ya atau pengalaman yang lebih banyak, ini kalian bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, konsepnya seperti itu. Sama kayak kita main catur mungkin ya, kalau kita masih atau main game-game gitu ya. Main game itu kan ada ya. Ketika kita bingung dengan tahapan selanjutnya, ada petunjuk. Tapi kadang-kadang petunjuk itu kita lihat yang lain, ini kayaknya lebih bagus yang ini. Kalau kita nggak tahu, mungkin kita akan ikutin petunjuk itu. Tapi ternyata ketika kita sudah terbiasa, kita pasti punya cara sendiri. Ya, jadi proses pengambilan keputusan ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Oke, ini adalah keunggulan ya. Jadi kalau kita lihat ya, karena dia bentuknya adalah sebuah aplikasi, sehingga apa? Dia memiliki kemampuan untuk menghimpun data dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Kemudian juga memiliki kemampuan menyimpan data dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian bisa mengerjakan perhitungan secara cepat dan tepat tanpa jemu, tersimpan dalam kecepatan tinggi. Ya, kemudian bisa meningkatkan output dan produktivitas. Ya, jadi karena apa? Karena dia adalah sebuah aplikasi. Aplikasi itu ya tadi nggak jemu-jemu, kemudian juga tidak memiliki keterbatasan. Tapi kalau manusia apa? Ya sama ya. Kayak dulu mungkin saya itu masih SMP, SMA itu titik koma, hafalan itu masih kayak dulu buku sejarah itu kan tebel itu kan harus menghafal ya. Perang di Ponorogo, kemudian sejarah-sejarah itu sampai hafal titik koma. Tapi semakin lama sampai sekarang saya boro-boro masih ingat gitu ya. Jadi dia kemampuan menghimpun jumlah data yang sangat besar semakin lama semakin berkurang kalau manusia karena degeneratif. Tapi kalau sistem dia ketika dirawat terus dengan baik dia akan tetap ada. Ya. Itulah keunggulan dari sebuah sistem. Dan kemudian proses recall-nya juga termasuk tinggi. Ya. Kalau dulu mungkin kalian ditanya akar-akaran, perkalian dan sebagainya cepat gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin akan dipikir logaritmik gitu ya, limit gimana lagi ya. Mungkin bisa tapi perlu proses recall kembali. Ya, tapi kalau sistem nggak di recall ya. Recall-nya itu maksud saya recall-nya itu cepat gitu ya, berbeda dengan kemampuan manusia. Nah, namun ada kelemahan nih. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan yang tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah. Pakar memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Kenapa ya kok bisa berbeda-beda ya? Haris Mujianto? Haris Mujianto? Haris, suaranya nggak kedengeran? Oke, Haris, kalau menurut kamu gitu ya. Oke. Oke, Haris, kalau menurut kamu gitu ya. Kira-kira satu orang dengan orang yang lain ini memiliki konseptual yang sama atau punya persepsi masing-masing, Haris? Memiliki persepsi masing-masing, Bu. Karena pikiran tiap orang berbeda-beda dan juga pemikiran manusia itu dinamis, Bu.
Ya. Jadi maka ini sebenarnya yang sulit ya. Kayak kalian misalkan mau bikin sistem pakar misalkan untuk mengetahui gejala COVID misalkan gitu ya. Kalian ke pakar A, ke pakar B, ke pakar C. Misalkan si pakar A bilang seperti ini gitu ya. Pakar B seperti ini, pakar C seperti ini. Ya. Sehingga apa? Sehingga mungkin kamunya akan bingung. Bu Yuni bilangnya begini, Bu Irya bilangnya begini, Pak Bambang bilangnya begini, terus gimana ya? Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalian butuh mencari atau mengambil inferensi ya. Sama kayak saya dulu gitu ya, pernah ke dokter gigi, kata dokter gigi yang satu disuruh dioperasi. Aduh, dioperasi saya takut gitu. Akhirnya saya cari lagi, pindah lagi ke dokter yang lain. Sama dokter yang lain ternyata nggak dioperasi gitu ya. Hanya dilakukan tindakan medis biasa aja. Jadi terkadang makanya kadang-kadang ketika kita mendapatkan sebuah masukan gitu ya, sebuah saran dari seorang pakar, kalau kita masih belum srek, kita bisa cari alternatif kedua. Atau kalau nggak srek lagi, kita cari alternatif ketiga. Minimal kalau sudah ada 3 alternatif itu nggak bikin kita bingung kan. Pasti ada yang satu pro ke sini, yang satu pro ke kiri, ke kanan, atau ada di tengah-tengah. Ya, atau kalau kalian masih bingung lagi, cari lagi yang keempat. Ya, seperti itu. Jadi jangan bingung sendiri. Pasti tadi ya, seseorang dengan orang yang lain memiliki pendekatan yang berbeda-beda masalah. Sama kayak Prof. Terawan, pernah dengar nggak? Dr. Terawan, ya yang menemukan untuk kanker otak itu kan juga pro dan kontra ya, seperti itu. Tapi ada yang memang berhasil, ada yang tidak. Balik lagi, karena apa? Susunan tubuh orang gitu ya. Ini kan juga berbeda-beda ya. Kayak saya misalkan, kalau saya pernah minum obat, saya lupa ya obat apa ya, Insana kalau nggak salah deh. Itu duduk gitu ya. Jantung saya kencang sekali berdebar. Jadi saya nggak mau minum itu lagi. Atau kalau pilek, saya minum obat pilek itu apa ya, saya lupa ya. Itu malah kuping saya jadi budek. Budeknya itu bisa sampai 2 hari gitu ya. Jadi bisa nggak dengar tapi suaranya jauh sekali. Akhirnya saya nggak pernah minum obat. Kalau pilek saya nggak pernah minum obat. Saya minum vitamin saja, vitamin C. Ya karena itu tadi malah kuping saya budek gitu ya kalau minum. Jadi kalau disuruh minum obat tuh saya nggak mau. Nah itu tadi itu yang berbeda. Minum ini aja, minum ini ya. Tadi bisa saja berbeda-beda ya kalau untuk masalah kesehatan. Atau kalau yang umum yang memang kayak sistem ya tadi ya. Kalau sistem kan sudah terstruktur dengan baik ya, tapi kalau untuk masalah kesehatan mungkin yang tadi ya itu bisa berbeda-beda pendekatannya. Kita melakukan pengembangan tadi ya, ketika coding program pasti butuh apa? Butuh suplemen, makan, minum, kesehatan dan sebagainya. Ya. Kemudian pengembangan lebih sulit daripada membuat software konvensional. Sulitnya itu tadi ya, karena memang kita mencari domain kepakaran ini yang paling sulit sih sebenarnya. Tapi ketika kepakaran ini sudah ketemu, tadi lanjut cepat gitu ya. Ini yang jadi masalah sebenarnya di sini. Nah, kemudian sistem tidak dapat membuat keputusan. Balik lagi ya tadi ya, dia hanya memberikan saran. Ya. Keputusan itu dibalikan lagi kepada user ya, kepada pengguna. Sama kayak anak kecil misalkan, jangan lewat jalan berlubang ya, tapi kalau anak kecil pasti apa? Malah seneng kan, ada jalan berlubang, ada air, pasti kakinya malah cek. Nah tadi, jadi walaupun sudah diberikan saran, tapi dia memiliki keputusannya sendiri. Kemudian tujuan pengembangan mempermudah kerja tenaga ahli, mengganti tenaga ahli, menggabungkan kemampuan, training, mengurangi resiko, sampai menyediakan ahli pada bidang pekerjaan yang kering. Ya, ini adalah tujuan pengembangan dari merancang atau membuat sebuah expert system. Nah, kalau kita berbicara tentang expert system, ini kita berbicara juga dengan perangkat lunak konvensional. Konvensional itu yang biasa kalian ini ya,
kita gunakan kayak bikin pemrograman berbasis web dan lain sebagainya, atau yang umum gitu ya, yang tidak melibatkan pakar. Nah, bedanya ya, jadi kalau di sini yang kita gunakan adalah data. Oh, mau merancang sisi informasi pengisian KRS. Oh, berarti saya perlu nih data mata kuliah, data mahasiswa, data dosen, data kelas, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mau buat ekspor sistem, kita butuh yang namanya pengetahuan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, hierarki kesiapan data, kesiapan pengetahuan ini adalah bermula dari adanya sebuah data kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan data ini membentuk sebuah sandi Ardanu. Ya, Bu. Oke, kumpulan-kumpulan data ini membentuk apa, Sandi? Kumpulan data yang sudah diolah membentuk Database, Bu. Oke. Kumpulan data yang sudah diolah jadi apa? Kamu punya banyak data nih. Ada data mahasiswa, data dosen, ada data kelas, ada data jadwal. Ini dikumpulkan, diolah, nanti menghasilkan apa? Menghasilkan? Atau kamu dikasih data nih. Nih, ini data mahasiswa yang mengambil kelas pakar. Misalkan gitu ya. Nah, tadi kumpulan data-data ini dilakukan proses pengolahan nih. Biasanya membentuk apa ya? Belum kebayang ya? Data itu kan terdiri dari fakta-fakta gitu ya. Kemudian kumpulan data-data ini akan membentuk apa setelah diolah? Atau sama ya kayak kamu ngisi KRS itu kan berarti kamu lihat dulu data ya, data kelas, data dosen, data hari, data jadwal. Itu membentuk apa? Sandi? Belum kebayang ya Sandi ya? Belum, Bu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Bari Rotun? Bari Rotun? Iya Bu, hadir. Kumpulan data yang sudah diolah membentuk apa nak? Membentuk berkas bukan Bu atau file? Membentuk berkas. Atau informasi. Oke, membentuk sebuah informasi. Oke, data-data yang sudah diolah ini akan membentuk informasi yang tadi. Ada data dosen, data mahasiswa, data kelas, data jadwal gitu kan. Kalau ngambil kelas A, misalkan hari apa sih, dosennya siapa sih, itu sebuah informasi. Ya. Kemudian kumpulan-kumpulan informasi ini membentuk apa, Rohanda? Kumpulan-kumpulan informasi yang sudah diolah membentuk apa? Rohanda Celia? Iya Bu. Oke, informasi ini membentuk apa nak? Kumpulan informasi? Info mungkin. Info? Atau Kumpulan informasi membentuk jadi kalau punya informasi, misalkan gini ya,
di suhu 100 air mendidih. Kemudian misalkan bakteri-bakteri di suhu 100 ini tidak kuat, ya pasti akan hancur gitu kan. Ini akhirnya ada menghasilkan apa akhirnya? Boleh coba jawab, Bu? Oke, silakan. Kesimpulan bukan, Bu? Simpulan. Belum, benar. Boleh izin jawab, Bu? Oke, silakan Salwa. Pengetahuan. Oke. Ya, jadi ini akan membentuk sebuah pengetahuan. Ya. Jadi kalau ini di konvensional dia bermain dengan data, kalau di expert system dia akan menggunakan pengetahuan. Ya, jadi level terendah ini adalah di data. Punya data banyak, dilakukan proses sama kayak di kalau kalian belajar data mining, data warehouse gitu ya, atau di BI, ini kan dari data-data yang data transaksi, ya, misalkan kalau untuk di Mart gitu ya, di swalayan, dari data-data tersebut diolah, ya, akhirnya bisa membentuk sebuah informasi, misalkan transaksi. Oh ternyata kalau setiap bulan Juni ini pasti buku laku nih. Itu sebuah informasi. Kenapa bisa laku? Karena ternyata musim pergantian tahun ajaran. Sehingga ibu-ibu gitu ya pasti beliin anak-anaknya buku, sepatu, itu pokoknya seragam dan sebagainya di sana. Itu membentuk sebuah informasi. Ya. Akhirnya apa? Mungkin kalau itu sederhana ya. Dari misalkan atau kayak sekarang ya, informasi minyak, datanya nih, minyak langka di pasaran. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Pemerintah membuat kebijakan kan gitu ya, bahwa ada minyak dengan satu harga gitu. Ya. Nah, kumpulan-kumpulan informasi ini bisa membentuk sebuah pengetahuan. Ya, tadi misalkan ibu-ibu tuh kalau musim pergantian tahun pasti belanja. Ya. Nah, ini sampai juga nih. Wah, jadi bagaimana ya caranya supaya ketika musim sekolah ini tidak terjadi antrian. Ya, akhirnya dilakukanlah ya aturan-aturan yang memang tidak terlalu banyak gitu ya. Membuat keramaian dan sebagainya di saat pandemi ini misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau untuk konvensional dia bersifat algoritmik. Ya, jadi menggunakan algoritma biasa kan gitu ya. Jadi kayak misalkan bikin KS dan lain sebagainya dia lebih ke konsep algoritmiknya. Tapi kalau untuk expert system dia lebih bersifat heuristik ya, pencarian luas karena dia nanti ketika kita mau membuat aplikasi kita harus bikin dulu pohon keputusannya. Jadi dia akan mencari mana keputusan yang terbaik. Makanya biasanya orang apa? Ketika orang berpikir itu dia pasti berpikirnya kok kenapa ya? Cuma ditanya ngambil keputusan tapi dia berpikirnya agak lama tadi. Karena sifatnya gitu ya untuk beberapa poin dia akan mencari beberapa hal yang memang cocok. Ya atau sesuai. Kalau untuk alternatif A kira-kira solusinya seperti ini, ada nggak ya kendala yang lain? Ya. Jadi dia bersifat heuristik sama seperti kayak bikin pohon keputusan. Nah, kalau data ini sifatnya adalah repetitif atau berulang. Ya. Makanya kalau sekarang ada pemrograman berorientasi objek. Ya. Karena datanya berulang terus, ini kita bisa gunakan kembali. Kalau di sini ini konsepnya ada inferensi atau pengambilan kesimpulan. Sama seperti manusia, kenapa manusia bisa pintar, bisa cerdas tadi? Karena dia mampu mengambil sebuah penelusuran ya dari beberapa fakta, data gitu ya. Sehingga dia bisa mengambil atau menghasilkan sebuah keputusan. Ya, ada proses penarikan kesimpulan. Nah, karena sifatnya data, maka dia akan memanipulasi basis data. Tapi karena dia pengetahuan, dia akan memanipulasi basis pengetahuan. Sebenarnya sih kalau ketika
ketika implementasi nanti kalian membuat aplikasi sebenarnya programmingnya sama. Cuma karena tadi ya, karena kita mengambil atau mengadopsi kemampuan dari expert, sehingga yang kita ambil adalah pengetahuannya. Seperti itu. Ya, bedanya. Ya. Nah, kalau di data dia orientasi ke pengolahan bilangannya, tapi kalau di expert dia lebih ke simbolik. Ya. Artinya apa? Nanti kita akan masuk ya di suatu tahapan di mana kita harus bisa merepresentasikan apa yang sudah disampaikan oleh si pakarnya. Nah, itu ya konseptualnya, bedanya di sana. Ya. Kalau untuk 1+1 mungkin cepet ya. Oh, ada 2 orang, ya, dia belanja, itemnya berapa, harga dasarnya berapa, hasilnya bagaimana. Tapi kalau di sini kan adalah proses pengetahuan, sehingga kita harus melakukan apa? Proses penarikan kesimpulan, menentukan aturan, sampai dia bisa memberikan output yang sesuai sampai dengan solusi, kan gitu. Ya. Yes. Oke, nah ini perbedaan antara ketika kita membuat ya sebuah aplikasi sistem pakar dengan pemrograman konvensional. Ya. Oke, ini. Nah, ini ada arsitektur dari sistem komputer ya. Jadi kalau kita lihat ya, ada lingkungan konsultasi dan juga ada lingkungan pengembangan. Ya. Jadi ini kayaknya oke benar ya. Ya. Di sini ada user. Ya, ada user. Nah, dia akan terhubung dengan interface. Ada proses interaksi 2 arah ya, antara UI-nya ya dengan usernya. Jadi kalau kita lihat ya di sini ada aksi yang direkomendasikan, ada mesin inferensi, workplace, basis pengetahuan ini yang nanti berisi fakta dan aturan. Ya, jadi fakta-faktanya apa, aturannya seperti apa. Ya. Nah, ini ada yang namanya knowledge engineer. Jadi knowledge engineer ini adalah orang yang mengembangkan dari sistem pakar. Ya, nanti dia akan berkonsultasi dengan pakarnya. Ya. Jadi kalau di dalam rancang rumah gitu ya, mungkin di sini adalah arsiteknya. Ya. Seperti itu. Nanti ini orang yang memang ahli di bidangnya. Ya. Nah, tadi ya, dia sifatnya adalah untuk proses konsultasi, diagnosa dan sebagainya. Ini ada 2 arah ya yang harus dilakukan. Jadi kalau di dalam user sih dia langsung ketemu aja di sini ya di interface. Ya, jadi dia berinteraksi melalui antarmuka yang dibuat. Ya, nanti akan dicari ke mesin inferensi sampai dia bisa memberikan aksi yang direkomendasi. Ya, seperti itu. Di dalam sistemnya ini ada fakta-fakta dan aturan yang memang digunakan. Ya, seperti itu. Nah, ini komponen ya. Jadi kalau kita lihat ya komponennya ada user interface, mesin inferensi, ada knowledge base dan juga ada akuisisi pengetahuan. Ya, ada knowledge acquisition. Nah, ya ini adalah jalannya ya. Jadi dari awal expert and or knowledge engineer. Jadi artinya apa? Kalau misalkan kita bikin sistem yang memang dipahami oleh si expert, mungkin dia bisa langsung gitu ya menjadi knowledge engineer.
Tapi kalau kalian bikin konsultasi, diagnosa dan sebagainya, mungkin kalian harus mencari pakar yang ahli di bidangnya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada work session ya, ini ada proses pengembangan sistemnya ya oleh si knowledge engineer. Nah, ada tahapan akuisisi di mana akuisisi ini adalah mengadopsi pengetahuan-pengetahuan itu yang akan digunakan di dalam merancang sebuah sistem, nanti bisa direpresentasikan dalam bentuk sebuah knowledge base. Ya, dari knowledge base ini akan ditambahkan mesin inferensi untuk mencari kesimpulan gitu ya dari fakta-fakta, data-data dan pengetahuan yang ada di sini. Nah, kemudian nanti dibuat user interface untuk komunikasi ya dengan user. Ya, ini komponen utama ya di dalam expert system. Ya, jadi kalau interface ini sama lah ya. Jadi mekanisme komunikasi ya antara user dengan sistem. Ada basis pengetahuan, di sini mengandung pemahaman, formulasi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat tadi di basis pengetahuan ini pasti ada fakta dan aturan. Karena kalau fakta saja kemudian tidak ada aturan, ini kita tidak bisa menarik proses penarikan kesimpulan. Ya. Nah, kemudian ada akuisisi pengetahuan. Ya. Basis pengetahuan sudah dapat, berarti ada apa? Ini ada proses akumulasi, transfer dan transformasi keahlian. Ya, menyelesaikan masalah dalam kasus ya, di mana ini adalah sebenarnya tahapan awal ya. Jadi ketika seorang knowledge engineer berkomunikasi dengan pakarnya, ini ada proses transfer pengetahuan. Nah, bagaimana caranya supaya si knowledge engineer ini memahami apa yang disampaikan? Nah, ini tadi ada proses transformasi ya pengetahuan yang dimiliki untuk bisa diimplementasikan atau direpresentasikan ke dalam sebuah basis pengetahuan. Ya. Akuisisinya sudah, dapat pengetahuan, basis pengetahuan sudah dibentuk. Nah, ini ditempelin nih mesin inferensi. Jadi mengandung pola pikir dan penalaran. Ya, jadi dia proses menalar basis pengetahuan dalam lingkungan kerja. Artinya apa? Balik lagi ya. Kayak misalkan kalau dulu ya kita belajar menentukan sebuah variabel ini masuk ke variabel mana kan itu misalkan fisika ini termasuk gaya kah ya atau ini termasuk momentum termasuk kecepatan dan lain sebagainya. Tadi itu ya karena ada proses kita melakukan inferensi ini sebenarnya masuk kemana sih? Atau misalkan ketika hari ini kalau hujan berarti saya nggak ke kampus misalkan gitu ya. Nah, ketika ditemukan hari ini hujan, berarti kalian bisa menarik kesimpulan, oh berarti kalau hari ini hujan, berarti Bu Yuni nggak datang. Nah itu tadi, itu ada proses inferensi. Inferensi ini kalau hanya satu fakta mungkin gampang ya, tapi kalau sudah banyak fakta-fakta ini tadi menjadi sesuatu hal yang membingungkan, sehingga kita harus membentuk sebuah aturan. Ya, jadi kalau kondisinya hanya satu, tadi ya jika hujan, maka kalau kampus mungkin gampang kita menarik kesimpulan. Tapi kalau banyak fakta-fakta itu yang harus kita gabungkan sehingga kita harus membentuk sebuah aturan. Nah, ini ada metode akuisisi ya. Jadi kita bisa melakukan wawancara. Untuk cara mengambil pengetahuan dari pakarnya kita bisa pakai wawancara, ya analisis protokol yang ada, observasi, atau bisa juga dari contoh-contoh yang sebelumnya. Ya. Nah, kadang-kadang apa wawancara ini kita lakukan untuk proses transfer knowledge, tapi terkadang kurang. Dari wawancara udah kebayang nih, tapi mau cari bentuknya sendiri seperti apa nih? Dicari-cari lagi nih, gimana ya protokol yang ada ya, caranya bagaimana, tahapannya bagaimana, ini dilihat. Kemudian bisa juga apa? Untuk membuktikan lagi ini kita lakukan apa? Observasi, benar nggak ya yang disampaikan? Ya, seperti itu. Nah, kemudian tahap akuisisi ya, ada identifikasi,
konseptualisasi, formalisasi, implementasi, pengujian sampai dengan revisi prototype. Ya, ini adalah metode akuisisi. Ya, seperti itu. Ini mungkin belum kebayang ya, tapi nanti kita akan lihat sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Tapi minimal akuisisi ini ada proses transfer pengetahuan dari ahlinya. Ya. Sama kayak misalkan kita ngobrol sama, paling sederhana ya, misalkan kita ngobrol sama dokter. Kita mau mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa survive di kondisi pandemi. Itu ada proses transfer knowledge. Nanti dokternya memberikan pendapat, kita dengarkan, kemudian kita tulis, oh kalau ini harus makan vitamin, harus berjemur dan sebagainya, misalkan gitu ya. Itu ada proses akuisisi. Ya. Nah ini prototyping. Jadi prototyping sebenarnya standar ya, yang bisa kita gunakan di dalam kita merancang atau membuat sebuah aplikasi. Ya, jadi ada proses analisis, ya, ada proses pengambilan pengetahuan dari pakar, kemudian ada proses yang digunakan oleh si user. Ya, jadi analisis sistem ini dilakukan apa? Menentukan problemnya apa, mendefinisikan masalah ini berarti ada proses konsultasi ya, makanya dimasukkan ke sini 2. Ya, di objek analisis sistem sama pakar. Ya, perangkatnya apa, aturannya, uji sistemnya, konstruksi interface-nya bagaimana yang bagus. Nah, pemakai ini akan melakukan apa? Pengujian sampai penggunaan. Ya, yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Ya, ini ketika digabungkan gitu ya antara expose system dengan proses pengembangan sistem yang umum. Oke, kita masuk kesimpulan ya. Jadi kalau di sini disebutkan ya, kecerdasan buatan ini mengadopsi cara berpikir manusia dengan tujuan membuat mesin menjadi cerdas. Kemudian sistem pakar ini mengadopsi kepakaran manusia yang bisa dilakukan untuk melakukan apa? Diagnosa atau konsultasi, ya, atau proses pengambilan keputusan, sehingga apa? Sehingga akan membantu manusia yang memang membutuhkan ya kepakaran dari seorang pakarnya. Ya, ini bisa tersedia dengan lebih baik. Kemudian kelebihan utama ini membantu keterbatasan kepakaran dalam suatu bidang pekerjaan. Ya, komponennya ada user interface, basis pengetahuan, akuisisi, dan juga mesin inferensi.